Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham B, video analisa sinyal forex untuk Senin 4 April 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Jadi ini untuk Senin 4 April 2022 ya. Jadi teman-teman atau rekan-rekan yang tadi udah selesai sholat tarawih bisa ikut sinyal atau ikut trading di sinyal ini ya. Oke, yang penting selalu gunakan resiko loss maksimal 2% ya. Saran sini 1% aja gitu. Dan di sini ada dua analisa dan dua sinyal ya. Ada AUD/CAD dan XAUUSD ya. Di AUD/CAD sendiri ini kita analisa dari time frame M30 hingga daily ya. Ini masuknya lebih ke swing ya. Di sini kita ada buy. Jadi ini udah break and retest dari broadening patternnya. Kemudian di XAUUSD atau gold, nah ini analisa dari M30 hingga H1 ya. Jadi ini lebih ke intraday ya. Nah, analisa dari time frame rendah hingga ke menengah. Nah, di sini kita ada buy ya. Di sini dia udah break of structure. Nah, kemudian di sini kita buy limit AUD/CAD ya. Jadi limit order ya. Jadi ini limit order di AUD/CAD di harga 0.93139. Stop lossnya di 0.92789 ya. Kemudian TP di 0.96618. Untuk resiko lossnya cukup kecil, sekitar 2,55 dolar. Kemudian risk and rewardnya 1:9 ya. Jadi ini agak panjang TP nya, ini lebih ke swing ya ini ya. Untuk AUD/CAD jelas selalu gunakan partial profit taking ya. Jadi ketika harga udah di tengah-tengah selalu geser-geser stop loss ya. Stop loss dimajuin jadiin stop loss plus gitu. Jadi biar profitnya aman, ditambah kita udah profit taking juga ya. Udah di tengah-tengah itu seenggaknya kita udah profit taking gitu. Nah, kemudian di sini ada buy limit AUD XAUUSD top gold. Nah, di sini kita buy limit di 1920.35, kemudian stop lossnya di 1913.50 atau 0.5. Kemudian TP nya di 1947.93 ya. Nah, di sini untuk resiko loss 0,01 lotnya cukup besar ya, sekitar 6,85 dolar per 0,01 lotnya. Risk and rewardnya 1:4. Jadi ini lebih ke intraday ya ini untuk XAUUSD. Oke, untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Nah, ini untuk AUD/CAD, ini di time frame daily. Kemudian XAUUSD dan di time frame M15. Oke, seperti biasa selalu lakukan partial profit taking ya untuk mengamankan keuntungan sekaligus memaksimalkan keuntungan ya. Jadi ketika harga berbalik arah kita seenggaknya udah profit taking nih gitu. Jadi udah di partial dulu. Jadi ketika harga balik arah tersentuh stop loss plus, nah jadi kita seenggaknya udah TP duluan tuh di tempat profit paling bagus gitu. Oke, jangan lupa like dulu seperti biasa, lalu kita bahas satu persatu dari AUD/CAD ya. Nah, di sini ya AUD/CAD. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia udah break ya, break dari broadening patternnya ya. Ini resist trendline ya ini ya. Kemudian dia ini support trendline. Jadi harga itu setelah turun
bentuk pattern ya seperti ini. Kemudian dia break. Nah, ini dia break ya. Retest lagi, kembali ke tempat resistnya ini ya. Tes, kemudian lanjut naik. Jadi ini konfirmasinya udah lengkap ya ini. Jadi udah break, udah retest, dan di sini dia sedang konsolidasi juga. Dia sedang konsolidasi di sini sebelum melanjutkan kenaikan di sini. Nah, untuk letak entry-nya, kita analisa dari yang terkecil ya, hingga M30, tapi bisa juga sampai M15. Itu untuk letak entry-nya. Jadi dari time frame tertinggi itu kita menentukan tren. Kemudian untuk entry kita cari letak terendahnya atau di time frame terendah gitu. Kita cek dulu di H4. Nah, di H4 dia ada breakout structure juga di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia membentuk falling wedge ya. Dia membentuk falling wedge juga. Kemudian dia juga udah break ya di sini ya. Tapi breaknya kurang sempurna ya ini untuk falling wedge-nya. Ya, di sini dia udah break ya. Break dari falling wedge, tapi ini kurang bagus posisinya di sini. Nah, dia udah break, retest. Nah, dia turun ya. Kemudian dia belum selesai retest juga ini. Jadi setelah break konsolidasi ya di sini ya. Setelah break konsolidasi, kemudian retest. Nah, untuk retestnya itu sampai mana? Jadi kita lihat di time frame lebih rendah lagi. Kalau di sini, kalau di H1 di sini ada imbalance area ya. Di sini ada imbalance area, kemungkinan harga akan turun ke area situ dulu. Jadi harga akan turun ke area itu untuk menutup area imbalance ya. Nah, di sini di sela-sela candle ini. Ya, di sini titik imbalance-nya tuh di sini. Ya, jadi harga kemungkinan akan turun dulu masuk ke sini untuk mengisi dulu ke sini. Nah, di sini sebelum dia masuk ke area buy limit, nah, untuk nentuin harga buy limit ya, untuk nentuin harga buy limit. Nah, di sini ada bearish candle terakhir sebelum breakout structure. Yang ini ya, yang bearish candle ini ya. Jadi kita ambil buy limit itu di candle itu, kemudian stop lossnya 2 kali dari candle ini ya. Ini kita tarik garis. Nah, ini tengah-tengahnya, namun ini 2 kalinya ya. Jadi seperti itu untuk menentukan tempat entry-nya ya. Nah, di M30 pun juga sama. Di sini juga ada imbalance. Jadi memang kita cari tempat untuk entry-nya di time frame rendah di M30. Ya, kemungkinan harga akan turun dulu masuk ke area imbalance, kemudian masuk ke order block, kemudian untuk lanjutkan kenaikan gitu. Oke, kita lanjut ke XAUUSD.
Nah, di XAUSD sendiri di time frame daily-nya dia masih bullish, tapi dia sekarang sedang koreksi ya. Ini masih sehat koreksinya. Di weekly dia masih bullish juga. Di H4, nah di H4 sebelumnya memang seperti ada racing wedge ya di sini, ya kan, ada racing wedge ya, tapi racing wedge nya ini kurang bagus gitu, jadi hasil finalnya kurang bagus di sini. Jadi ketika racing wedge itu kan harusnya ini kan terus ya, ini ya turunnya terus banget, harusnya ini turunnya itu langsung lebih dalam lagi gitu, tapi di sini dia masih konsolidasi sambil naik begini, jadi dia turunnya tidak lancar ya, berisnya atau target penurunannya nggak lancar. Jadi di sini dia udah keluar dari konsep racing wedge-nya ya. Jadi kita cari-cari dulu, dan di sini kita ketemu ada symmetrical triangle gitu. Jadi dia udah membentuk suatu pattern baru ya. Di sini dia membentuk triangle symmetrical atau symmetrical triangle. Nah, di sini dia sebelumnya sempat breakout structure juga di sini untuk H1-nya, untuk H4-nya, kemudian dia naik masuk ke area order block sini, atau sempat menutupi area imbalance juga di sini ya. Di sini ada area imbalance, perhatikan. Di sini ada area imbalance, harga sempat naik masuk ke area imbalance, kemudian lanjut untuk turun lagi gitu. Kalau kita cek di H1, nah di H1 di sini dia sempat breakout structure juga ya, ini di time frame M30 atau time frame menit. Jadi dia harga sempat naik masuk di sini, ini candle bullish terakhir. Nah, kemudian harga retest masuk ke harga ini lagi. Nah, dia masuk ke harga ini lagi ya. Ini dia udah masuk, kemudian dia sekarang masuk lagi ya, kemudian dia turun gitu. Nah, penurunannya pun ini tidak sampai nggak lancar ya, jadi dia masih strukturnya nggak lancar langsung ke sini ya. Jadi dia ada kemungkinan untuk kembalikan arah. Kalau kita lihat di time frame kecil di menit di M30, nah di M30 dia ada perubahan tren di sini ya. Jadi dia dari tren bearishnya, ini tren bearish. Nah, kemudian di sini dia udah break up structure juga di sini ya. Dia sudah break, kemudian di sini juga udah break lagi. Ya. Di sini udah berubah jadi naik ya, atau bullish. Nah, kemungkinan kita ambil posisi buy-nya, kan market structure itu enggak langsung naik ya. Jadi ketika udah break, dia turun lagi untuk retest, kemudian lanjut naik. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah break ya, ini ya, break, kemudian turun, tes masuk ke area ini. Ini kalau kita lihat di time frame lebih kecil lagi, dia masuk ke area order block ya, atau candle bearish terakhir ya, sebelum
belum break. Nah di sini ya, nah ini nah jadi harga sempat masuk dulu ke area ini ya. Nah ini, jadi kalau kita ambil posisi buy di situ kita udah profit gitu. Nah seperti ini kan, dia turun masuk ke area order block lagi ya, di sini, kemudian naik, kemudian dites lagi. Nah, di sini pun retestnya pun kita bisa lihat kalau di time frame lebih rendah lagi seperti M5 gitu, kita bisa cari di mana gitu apa order blocknya gitu. Nah, sih di candle bearish terakhir ya. Nah di sini kelihatan kan, dia masuk lagi ke area ini, kemudian lanjut naik gitu. Nah, sekarang pun kita ambil posisi buy ya. Kita ambil posisi buy juga di area ini. Di sini kita ada lihat, kalau kita lihat di M15, nah di sini nggak usah kecil-kecil, karena kalau time frame lebih kecil itu kadang sering tidak tersentuh gitu limit ordernya. Candle saat ini bagus sih untuk candle saat ini ya, ada rejection juga setelah break, karena di sini dia ada equal high ya, ada equal high juga di sini, dan di kemungkinan dia akan koreksi dulu. Di sini bagus, ada candle rejection, kemudian dia akan turun dulu masuk ke area buy limit kita, kemudian lanjut untuk naik. Kurang lebih seperti itu sih untuk ya, untuk pandangan outlooknya atau mappingnya. Jadi kita bisa lihat pergerakan harga ketika dia akan koreksi. Nah dia gak jadi bullish, dia reject lagi kan. Nah di sini dia akan turun gitu, masuk ke area limit order kita. Kalau di sini kalau kita lihat dia berisnya udah nggak sempurna ya, jadi ada kemungkinan dia akan naik ya setelah menyentuh area limit order kita. Oh ya, kalau kita lihat di time frame daily, nah di sini kita juga ada limit order juga di sini. Di area ini ya, jadi ini kemarin ini sinyal tempo hari lalu atau beberapa minggu yang lalu, ini buat jaga-jaga aja. Jadi kalau sewaktu ketika harga turun kencang ya, nah di sini area kuat sekali, di area ini area kuat sekali ini di sini, kemudian dia akan rebound setelah menyentuh area ini ya, buat jaga-jaga aja. Kemungkinan sih kecil sih untuk masuk ke area itu, tapi tidak menutup kemungkinan gold bisa masuk ke situ lagi gitu. Oke, mungkin sekian aja untuk analisa hari ini ya, untuk gold dan untuk AutoCAD. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya, semoga bermanfaat dengan adanya video analisa ini. Yang udah profit pertahankan ya, kemarin profit, jadi selalu gunakan stop loss plus ya. Jadi ketika harga sudah running profit lebih dari risk and reward 1/1, nah misalkan harga seperti ini dia udah turun kemudian running profit seperti ini kan udah risk and rewardnya udah lebih dari 1/1 ya, stop loss ya harusnya pindah ke sini gitu.
Nah, lebih seperti itu sih. Jadi stop loss pindah ke sini, kemudian kita sempatkan untuk partial profit taking gitu. Kemudian ketika harga turun dan tidak menyentuh stop loss lalu lanjut naik, kita bisa geser lagi itu stop lossnya. Ketika dia membentuk swing low yang baru, nah, kita geser lagi di bawah swing low yang baru gitu. Tapi dibarengi dengan partial profit taking. Jadi ketika harga tiba-tiba balik ini, kita tidak rugi apapun, kita udah amankan profit kita gitu. Seenggaknya kita udah TP di area ini. Jadi ketika kita partial profit taking pun kita juga harus lihat kondisinya. Misalkan di sini ada area beresiko ya, kemudian harga naik masuk di area beresiko seperti ini, kemudian dia harga naik masuk ke area beresiko seperti ini ya, ini yang di resist trendline ya, kita bisa partial profit taking gitu. Jadi kita jangan asal partial profit taking juga gitu. Jadi kita lihat sikon dan kondisinya dulu gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk cara mempertahankan profit. Yang masih loss terus belajar aja, yang masih loss ya, terutama untuk jaga risk manajemennya ya, karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.